Tanaman padi ini terlihat tegar dan terlihat juga subur. Dan bulir daripada tanaman padi ini adalah dari ujung sampai ke pangkalnya ini terisi penuh. Nah, ini adalah menandakan bahwa tanaman tersebut ini betul-betul sehat. Bagaimana cara bahwa tanaman padi itu agar padi itu bebas dari hama dan penyakit, dan bahwa tanaman padi itu bisa terisi bulir penuh? Nah, tentunya kita adalah melakukan perawatan-perawatan tertentu yang bisa mengakibatkan bahwa tanaman tersebut adalah kuat atau tahan terhadap hama dan penyakit. Bukan hanya kita menanggulangi masalah hama saja dengan menggunakan insek atau menggunakan bahan-bahan pestisida yang lain, tetapi kalau tanaman padi tersebut adalah cukup dengan vitamin dan nutrisinya, ini akan bebas dari segala hama dan penyakit. Untuk itu, sobatku, yuk kita simak video berikutnya. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semuanya. Dengan ini saya berbagi kepada sobat tani semuanya. Semoga sobat tani ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sobat, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya bahwa tanaman padi tersebut adalah bebas dari hama dan penyakit, dan batang padi tegar, bulir padi terisi, dan kita jauh melakukan aplikasi penyepraian tentang bagaimana caranya penanggulangan hama atau penyakit. Nah, kali ini dengan menggunakan apa saja saya melakukan perawatan padi atau pemberian nutrisi atau penanggulangan masalah hama untuk tanaman padi bebas dari hama atau penyakit. Hama terutama adalah penggerek batang atau beluk atau sunep. Penyakit buat tanaman padi yang saat ini adalah, sobatku, yaitu adalah tentang spora atau tentang jamur pada daun padi tersebut. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang perawatan padi dengan mengaplikasikan racikan sendiri, yaitu dengan menggunakan racikan-racikan tertentu. Bahan-bahan daripada racikan ini, sobatku, sebetulnya banyak sekali yang ada di sekitar kita. Nah, ini saya akan membuat racikan 3 liter untuk pengaplikasian seluas 1 hektar. Yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih saya cukup menggunakan 250 gram. Dan susu saya menggunakan sebanyak 6 saset. Boleh sobat tani itu menggunakan susu kadaluarsa semacam Indomil atau semacam Frisenflex atau susu bubuk, apa saja. Yang penting adalah susu yang berbau susu lah. Nah, terus yang kedua, saya setelah ditambah susu, saya ditambah kembali dengan lada bubuk 2 bungkus dan telur juga kurang lebih adalah 3 biji. Dari bahan-bahan tersebut adalah yang pertama bawang putih. Mungkin sobat tahu sendiri, bawang putih adalah di blender dan dihancurkan dengan menggunakan air secukupnya. Lalu setelah itu bawang putih setelah di blender, lalu tuangkan susu saset itu yang jumlahnya 6 biji. Dan setelah itu ditambah lagi dengan bubuk lada atau pedas sebanyak 2 bungkus. Banyak di warung-warung. Dan ditambah lagi dengan telur minimal 3 biji sampai 6 biji. Nah, setelah itu diaduk sampai rata. Dan setelah diaduk sampai rata, sobatku, lalu dimasukkan ke dalam botol atau ke dalam jerigen. Dan besoknya bisa diaplikasikan. Nah, dengan dosis berapa mengaplikasikan dalam 1 tangki? Antara 14 sampai 16. Saya menggunakan dosis sebanyak 200 ml. Itu untuk per tangki. Dan diaplikasikan pada sore hari atau pada pagi hari.
Kalau pagi hari kita dari mulai jam 6.30 atau setengah 7 sampai jam 9.30 atau sampai jam 9. Kalau sore hari kita melakukan dari jam 3 sampai jam 6 atau sampai selesai pengaplikasian pada lahan tersebut. Nah, sobat tani semuanya, apakah kita cukup dengan cara seperti ini dan kapan waktu pengaplikasiannya? Agar bahwa tanaman tersebut ini adalah tidak membeli lagi bahan-bahan aktif seperti bahan aktif untuk fungisida, untuk penanggulangan masalah jamur dan penanggulangan masalah hama. Hama seperti ulat, apa yang saya katakan tadi, seperti penggerek batang, ulat penggerek batang dan ulat-ulat lainnya, dan juga bahkan wereng pun jauh daripada serangan kepada tanaman kita, sobat. Pengaplikasian racikan ini, sobat taniku semuanya, bisa dilakukan di saat padi usia 45 hari, terus 55 hari, dan 65 hari. Bahkan bisa dilakukan adalah sampai padi itu usia 75 hari, masih bisa digunakan. Tetapi di saat umur atau usia 45 hari dan 55 hari maksud saya ditambah dengan menggunakan kalium cair dengan merek Kalinet, dan juga ditambah kembali dengan merek silika itu dengan merek Orinit maksud saya. Nah, itu yang sering saya lakukan bermusim-musim di lahan sawah saya sendiri dan juga di lahan sawah saudara-saudara saya yang sudah mengetahui bahwa bahan aktif tersebut adalah dapat membesarkan atau mengisi bulir dari ujung sampai ke pangkalnya dan juga bebas dari segala hama dan penyakit. Banyak orang mengatakan dengan racikan ini adalah seperti membuat kue saja. Katanya seperti itu, tapi saya tidak peduli dengan hal itu. Karena walaupun dengan bahan yang sepele terlihatnya, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Boleh sobat taniku semuanya dicoba di lahan Anda semua. Nah, bahwa dengan racikan seperti ini adalah betul-betul sangat bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau yang kurang puas tentang masalah racikan, Anda bisa komen di kolom komentar dan kita bisa berbagi bareng-bareng kita sesama petani agar lahan kita atau sawah kita ini betul-betul produksinya ini sangat maksimal. Nah, itulah sobat tani, kita jangan kalah dengan negara-negara lain. Bagaimana cara berinovasi, bagaimana caranya kita untuk mengirit masalah penanggulangan hama dan penyakit dan pemberian nutrisi. Kita hanya cukup beberapa produk saja yang dibeli, hanya beberapa insek saja yang dibeli. Ini bisa memantapkan tanaman padi kita sampai panen.